Oke sobat, selamat datang di channel ATA Team. Kali ini saya akan mencoba memberikan motivasi semangat buat Anda. Bagi Anda yang merasa hidupnya hampa, bagi Anda yang merasa hidupnya tidak terarah, mari kita bangun jati diri yang hebat. Seperti apakah membangun jati diri yang hebat? Nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Membangun jati diri yang hebat, kita bisa memulainya dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Dalam arti kita berbuat baik, akhlak itu baik kepada sesama, kita bisa tersenyum, menyapa, dan tentunya kelakuan kita baik kepada semua orang. Dengan begitu kita akan dihargai. Nah, di samping itu tentunya untuk membangun jati diri yang hebat ini, tentunya di dalam berpakaian pun kita pun harus rapi. Itu diantaranya. Jangan compang camping. Kalau kita berpakaian compang camping itu kayak gelandangan, itu kayak orang gila. Seperti itulah kira-kira. Nah, orang yang pakaiannya tidak rapi itu jati dirinya itu tidak terbentuk dan tidak terlihat. Setidaknya kita berpakaian rapi, bersih, meskipun tidak baru. Oke. Nah, selanjutnya untuk membangun jati diri yang hebat, diantaranya kita itu harus memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberi kebaikan ini baik itu ilmu, contohnya seperti channel ATA Team. Ini selalu memberikan ilmu, mudah-mudahan kebaikan ini bisa dimanfaatkan oleh Anda. Dan selanjutnya untuk membentuk kepribadian yang hebat ini tentunya kita harus bisa membangun ekonomi kita. Karena sehebat apapun kita, kalau kita tanpa ekonomi itu akan lemah. Walaupun kita tersenyum, banyak ilmunya, terus kita berbuat baik terus, tapi kita ekonominya lemah, ya tetap aja itu tidak bisa membentuk suatu jati diri yang hebat. Nah, setelah kita terwujud semuanya, setelah kehebatan itu kita capai, kunci yang pertama, kita ini jangan merasa hebat. Kalau kita mau hebat, kita jangan merasa hebat. Biar orang lain yang menilai kita bahwa kita ini hebat, tapi kita sendiri jangan merasa hebat. Karena dengan kita merasa hebat, itu akan timbul kesombongan diri, itu akan lupa sama apa yang kita cita-citakan, sehingga kehebatan ini kita malas untuk mencari ilmu karena kita sudah merasa hebat. Kita sudah merasa hebat dan kita sudah terkurung dalam satu kesombongan, dan itu akan bisa mencelakakan kita. Itu diantaranya. Poin pertama, saya ulangi, kalau kita sudah merasa hebat, biar orang lainlah yang menganggap kita hebat, kita jangan. Biar orang lain yang menilai kita hebat. Karena kehebatan yang sesungguhnya itu dinilai dari orang lain, bukan dinilai dari diri kita. Kalau orang lain udah merasa hebat, oke. Kenapa saya terus berjuang di bidang ekonomi, di bidang usaha? Karena saya belum merasa sukses. Biar orang lain yang merasa sukses itu tidak apa-apa. Karena jujur saja saya belum merasa sukses di bidang ekonomi. Makanya saya terus berjualan, saya terus berjuang. Untuk apa? Untuk membangun jati diri yang hebat. Itu diantaranya. Selanjutnya, selain kita membangun jati diri yang hebat, selanjutnya kita ini harus bisa introspeksi diri. Dalam arti selalu hidup ini introspeksi diri, selalu introspeksi diri atas kesalahan kita. Karena saya yakin, terutama diri saya itu sangat banyak kesalahan. Nah, setelah kita perbaiki dari kesalahan kita ini terus menerus, maka akan berubahlah kita menjadi hebat. Dan tentunya nanti orang lain yang akan menilainya, bukan diri kita. Gitu, oke? Nah, kalau kita sudah merasa hebat, tentunya kita jangan merasa hebat dan terus berintrospeksi diri. Selain itu, untuk mewujudkan jati diri yang hebat, selanjutnya kita itu harus berbuat positif. Harus berbuat positif. Ini contohnya begini. Contohnya,
kita kalau memposting misalnya di Instagram ataupun memposting di Facebook itu yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Contoh yang tidak baik ini jangan dipublikasikan ke orang lain, karena ini akan dilihat sama publik, dilihat sama anak-anak, sama anak kecil yang tidak selayaknya melihat postingan tersebut. Makanya itu jati diri kita itu akan terlihat di postingan tersebut. Nah, itu postingan yang negatif itu adalah jati diri yang negatif. Postingan yang positif itu adalah jati diri yang baik, yang positif juga. Contoh, kalau di TV misalnya kita nontonnya jangan sinetron terus. Kalau sinetron terus itu bertengkar terus di filmnya, atau wah semacam itu, banyak negatifnya. Makanya kita harus menonton yang positif, seperti berita, seperti kalau baca-baca buku tentang ilmu-ilmu, itu akan menambah wawasan dan itu akan memajukan diri Anda kalau Anda bisa mempraktekkannya. Oke? Nah, mungkin begitu saja di antara membangun jati diri yang hebat, dari mulai kita tersenyum, dari mulai kita mencari ilmu, dari membuat kebaikan kepada orang lain, tidak merasa sombong, dan lain sebagainya. Tentunya dengan ekonomi yang kita bangun, kita akan bisa hebat jati diri kita menurut orang lain. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan Anda mulai dari sekarang bangunlah jati diri Anda secara maksimal, karena sebenarnya jati diri Anda itu harus Anda bangun dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, A.A. Teh Hatim.